Kata bendaga imas atau imasen, lalu kata bendaga arimas atau arimasen. Ini pelajaran 9 ya, sebelumnya di pelajaran 9 ada arimas, artinya punya. Di pelajaran 10 hari ini, arimas artinya ada. Jadi arimas punya dua makna. Ada dan juga bisa juga punya. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang, ada itu terbagi jadi dua. Tergantung kata bendanya, benda mati atau makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk hidup, maka pakainya imas. Biasanya digunakan untuk binatang, manusia, gitu ya. Lalu kalau arimas, ya meja, kursi, dan benda-benda lain, benda-benda mati lainnya, gitu ya. Nah, ada murid yang iseng tanya, Sensei, kalau misalnya hantu itu masuknya benda mati atau makhluk hidup gitu ya. Terus saya sampai konsultasi ke native karena takutnya sotoy. Kata native masuknya imas gitu ya. Jadi tetap terhitungnya makhluk hidup meskipun sudah tidak hidup. Nah, nah, contoh kalimatnya untuk imas dan juga arimas di sini misal mau bilang ada kucing. Nah, ada kucing, kucingnya bahasa Jepangnya neko, lalu adanya adalah imas. Partikelnya pakai ga ya minasan. Oke, jadi pasangannya partikel imas dan arimas adalah ga. Jadi untuk menjelaskan objeknya ya, ada apa? Maka kata bendaga imas dan kata bendaga arimas. Di sini neko ga imas ya. Kalau tidak ada pohon, nah pohon pakainya arimas karena tidak ada maka jadi yang arimaseng. Kiga arimaseng. Pola kalimat yang kedua, ada, tidak ada. Ini identik dengan menjelaskan letak karena keberadaannya. Di mana letaknya? Atau keterangan tempatnya. Ya. Maka pola kalimatnya adalah keterangan tempat ni, kata bendaga, imas, atau harimas. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini harus hati-hati minasang. Di dalam bahasa Jepang itu ada dua. Ya, kita sudah pernah belajar di dalam bahasa Jepang itu pakainya D yang di bab sebelumnya. Kalau nggak salah di bab 5 kalau nggak salah ya, 4 atau 5. Nah, di dalam bahasa Jepang ada D dan juga ni. D, kata kerja dengan aktivitas. Ni, kata kerja keberadaan. Ya, jadi kalau misalnya pakai D, kata kerja dengan aktivitas tuh contohnya makan, minum, belajar, misalnya ya. Itu masuk kata kerja dengan aktivitas dalam bahasa Jepang. Karena makan dan minum itu gerak kita ya. Ya ibaratnya misalnya minum berarti ngambil air terus masukin ke mulut, ya makan juga seperti itu atau belajar juga menulis misalnya ya dan lain-lain itu pakainya partikel D. Tapi kalau hanya menjelaskan ada dan juga tidak ada, misalnya imas atau arimas, maka pakai partikelnya ni. Jadi ada di mana gitu ya. Itu pakainya keterangan tempat ni, kata bendaga, imas atau arimas. Contohnya di sekolah ada guru. Maka keterangan tempatnya dulu di sekolah. Sekolah bahasa Jepangnya gakko. Di-nya pakai ni. Gakko ni guru sensei. Adanya pakai imas. Gakko ni sensei ga imasu. Di atas meja tidak ada tas. Nah, ini kalau di atas meja, maka diterjemahkannya menjadi atas meja. Mejanya dulu, baru atas, di tengahnya jangan lupa pakai partikel no. Sukue no ue ni. Nah, ni-nya ini yang artinya di. Ya. Sukue no ue ni kabangga arimasen. Jadi di atas meja tidak ada tas. Kalau di antara, kalimatnya menjadi di antara sekolah dan supermarket ada kantor pos. Di antara sekolah. Nah, sekolahnya lebih dulu. Gakko. Dannya pakai to. Gakko to
Supermarketnya Supa, di antaranya adalah Aida. No Aida, ni posto ga arimasu. Nah, ini hati-hati untuk di antara kata benda pertama dan kata benda kedua. No Aida ni, nah, muncul kata benda ketiga ga arimasu. Ini untuk di antara. Pola kalimat yang terakhir adalah kata benda satu, ya, kata benda dua, ya. Nah, sering pakai nado belakangnya, tapi tidak selalu. Jadi boleh dihilangkan nado. Artinya adalah dan lain-lain. Nah, ini konteks situasinya. Misalnya, Minasang mau menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kamar Minasang. Di kamar Minasang itu sebetulnya banyak benda. Ya, lemari gitu ya, tempat tidur, kaca. Ya kalau disebutin semua banyak lah, satu buku setengah lah mungkin nggak cukup ya kalau disebutkan benda-benda ini semua, sampai perintilannya juga. Tapi kita mau menyebutkan beberapa sebagai perwakilan saja yang mau kita sebutkan. Maka pakai ya dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi sebetulnya dalam kamar itu banyak bendanya, tapi kita hanya mau menyebutkan beberapa sebagai sampel. Contohnya kalimatnya, di kamar ada tempat tidur, buku, lampu, dan lain-lain. Maka bahasa Jepangnya di kamarnya dulu ya. Di kamar, heani, ada tempat tidurnya dulu. Bedo. Karena dan lain-lain, maka bedo ya, buku, hong ya, denki, lampu, nado ga arimasu. Boleh langsung denki ga arimasu. Maksudnya tidak pakai nado boleh ya. Jadi ini tentatif. Nah, contoh yang kedua, misal yang pakai imas ya, yang apa, makhluk hidup. Di kantor ada Yamada-san, Kimura-san, dan lain-lain. Sebetulnya di kantor banyak orang. Ya, mungkin kalau di head office misalnya kira-kira ada 100 orang. Tapi kita nggak mungkin sebutin 100-100-nya ya. Jadi hanya menyebutkan beberapa untuk sampel. Maka kantor bahasa Jepangnya Jimusho, Jimusho ni Yamada-san ya, Kimura-san ya. Nah, Kimura-san karena hanya dua jadi Kimura-san nado ga imasu. Nih. Oke, hati-hati. Kadang banyak sekali yang menerjemahkannya dan saja ya, bukan dan lain-lain. Nah, kalau dan saja pakainya to. Beda ya, dengan to itu beda. Kalau to, maka memang benda yang disebutkan itu hanya itu yang ada. Gitu ya. Tapi kalau ya itu sebetulnya di apa namanya, di luar benda yang disebutkan itu masih ada benda lain. Nah, jadi contoh misal Minasang pakai partikel to dalam contoh kalimat yang pertama. Hea ni bedo to hong to denki ga arimasu. Nah, kalau pakai to berarti artinya di kamar ada tempat tidur, buku, dan lampu. Selebihnya nggak ada. Memang betul-betul hanya ada 3 itu di dalam kamar. Yang lainnya kosong. Itu kalau pakai to yang artinya dan. Gitu ya, yang sudah dipelajari di eh, kalau nggak salah bab 2 ya. Lalu contoh yang ini, yang kedua, misal mau pakai to, Jimusho ni Yamada sang to Kimura sang ga imasu. Nah, kalau ini berarti memang di kantor cuma ada 2 orang itu, yang lainnya nggak ada. Gitu. Itu perbedaan partikel ya dan juga partikel to. Jadi yang satu dan yang ya ini dan lain-lain ya. Hai, oke. Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, Minasang? Tidak ada ya. Oke, ini saya stop. Kita lihat contoh-contoh kalimat yang ada di bab 10. Hai, contoh kalimat yang pertama. Itu nomor 1. Flora-san. Yonde kudasai. Tolong dibaca. あそこに電話があります。Artinya,
Di sana ada telepon. Betul. Sana ada. Oke, bawahnya Cassandra Sang. Asoko ni Mhm, biru ga mhm, mhm. arimasu. Oke, artinya di sana Biru tadi biru artinya itu gedung. apa ya sih? Oh, di sana ada gedung. Di sana ada gedung. Sebetulnya biru itu singkatan dari building ya. Building ya udah diambil buildnya aja dah. Biru gitu ya sama orang Jepang. Kan dia pakainya katakan ya dari building jadi biru. Berikutnya di bawahnya ada Mutia kalimatnya silakan dibaca Mutia Sang. Asoko ni koen ga arimasu. So, asoko ni koe ga arimasu. Artinya Di sana ada taman. di sana ada taman. Oke, yang bawah Uti Sang. Asoko ni nani ga arimasu ka? Artinya Di sana ada apa? oke, di sana ada. Hai, berikutnya. Pola kalimat yang imas ya. Terus silakan dibaca kalimatnya Flora Sang. Asoko ni Yamada-san ga imasu. Artinya berarti Di sana ada Yamada-san. hai, oke. Bawahnya Cassandra Sang. Asoko ni onan no hito ga imasu. Artinya, Artinya di sana ada anak perempuan enggak ya? betul. Gak usah ragu, nggak apa-apa ya, salah juga. Hai, di sana ada, kalau ini seorang perempuan ya. Kalau Hito itu sudah jadi orang, maksudnya sudah dewasa. Kalau Ongna Noko, ko artinya anak, jadi anak perempuan. Kalau ini seorang perempuan ya. Oke, bawahnya Mutiasang. Asoko ni kodomo ga imasu. Artinya, Di sana ada anak-anak. so di sana ada anak. Kalau bertanya, Putisang. Asoko ni dare ga imasu ka? So, soko ni dari gaimasu ka? Kalau ini artinya, Di sana ada siapa? di sana ada siapa? Oke deh. Berikutnya. Oke, ini menjelaskan letaknya ya. Adanya di mana. Itu lebih detail ya. Flora Sang, kalimat yang pertama, silakan dibaca. Supano tonari ni Mm-mm. kisanden ga arimasu. Oke, artinya Tonari apa ya? tonari itu samping atau sebelah. Di sebelah Berarti di sebelah supermarket ada Kisaten Kisaten, kaf, Cafe ya. kafe, Oh, di betul. sebelah supermarket ada kafe. Sebelah supermarket ada kafe. Oke, yang bawah kedua ya, baris kedua. Cassandra Sang. Supano Mm-mm. makani So, betul. kisaten ga arimasu. Artinya berarti Artinya naka itu apa sih, Sensei? Naka itu dalam. Oh, di dalam supermarket itu ada kafe. Betul. Oke, baris yang ketiga. Mutia Sang. Sato sang no mae ni Mhm. Karina sang ga imasu. Oke, artinya Di depan Sato sang ada Karina sang. betul. Bawahnya Putih Sang.
Sato-sang no Mhm. migi ni karinasang daimasu. Oke. Artinya berarti Karinasang ada di Mhm. migi itu kanan ya, Kanan. sebelah kanan Sato-sang. Betul, boleh juga diterjemahkan ya. Karena-sang ada di sebelah kanan Sato-sang. Tahu Sato-sang ada di sebelah kanan Karina-sang. Ayo berikutnya Minasang. Nah, kata bendanya bisa jadi topik, ya. Kalau yang tadi di atas, kata bendanya itu jadi objek. Jadi keterangan tempatnya dulu yang di depan. Contoh yang tadi yang di atas ya. Misalnya Asokoni. Siapa tadi misalnya? Sato-sang ga imas. Nah, kata bendanya yang ini dia sebagai objek di sini ya. Objek dari kata kerja ada. Sato-sangnya bisa dijadikan topik. Topik berarti kalau topik selalu di depan. Sato-sang partikel topik berubah dari yang ga maka jadi wa. Asoko ni imas. Sama artinya gitu ya. Tapi strukturnya sedikit bergeser. Karena kata bendanya dijadikan topik, maka yang tadinya objek dia berpindah ke depan sebagai topik, partikel topiknya adalah wa. Baru keterangan tempat, karena topik itu selalu di depan. Nah, setelah topik, keterangan tempat. Kalau misal jadi objek, maka keterangan tempatnya dulu. Nah, contoh yang nomor 4, seperti yang kalimat yang di bawah. Ya. Oke, silakan dibaca contohnya. Florasang. Mirasan no uchi wa Osaka ni arimasu. Oke, betul. Artinya, Rumah Mirasan ada di Osaka. oh, betul ya. Makanya di sini si Mirasang no Uchi, rumahnya Mirasang sebagai topiknya. Sebetulnya bisa sebagai objek. Kalau sebagai objek berarti sedikit berubah ya strukturnya. Kalau jadi objek, maka keterangan tempatnya dulu. Osaka ni Mirasang no Uchi, partikelnya bukan wa tapi ga. Mirasang no Uchi ga arimasu. Betul. Kalimat seperti ini juga betul. Jadi kalau minasang mau menulis status, misalnya di Instagram ya, di WhatsApp ya, di mana-mana digunakan misalnya, mau menjelaskan keberadaan, maka bisa pakai pola kalimat yang atas maupun yang bawah. Ya. Oke, bawahnya baris kedua, Cassandra Sang. Mirasan no uchi wa Mhm, koe no mhm, mae ni mhm. arimasu. Oke, artinya Artinya rumah di samping rumah Mira ada kafe. Ada taman. topiknya dulu. Topiknya apa? Rumah Rumah Mirasan mhm, eh, Arimas ad- ada. di Oh, rumah Mirasan ada di depan samping depan ya, di Mhm. depan taman. Di depan taman Sososomae depan ya koengnya taman ini memang banyak yang suka ketukar koeng dan kisateng tuh ya kalau koeng itu taman kisatengnya tadi kafe nih oke bawahnya Mutia-san. Mirasang no uchi wa Mhm. gakko no chikaku ni arimasu. Artinya Rumah Mirasan Mhm. ada di dekat gakko wa sekolah Dekat ya? sekolah betul Ya. oke kalau tanya ada di mana Uti-san. Mirasang no Mhm. uchi wa doko ni arimasu ka? So, doko ni arimasu ka? Hai, ini Mirasang, rumah Mirasang ada di mana? Mirasang ada di mana? So. Sebetulnya di yang bab-bab awal kita belajar juga bertanya tempat itu cukup doko desu ka. Misal Mirasang no uchi wa doko desu ka? Nah, itu sama Minasang. Dengan doko ni arimasu ka, keduanya bisa dipakai. Keduanya benar.
gitu ya. Cuma memang kalau mau menjelaskan misal letaknya lebih detail seperti jawaban yang ini ada di depan mana, misalnya di samping mana, nah bisa pakai doko ni arimasu ka. Doko desu ka juga betul ya. Kalau yang di bab awal kita belajar misalnya Mirasang ada di mana toilet. Mirasang wa doko desu ka? Toire desu misalnya ya. Lebih simple tapi pakai keduanya benar ya. Pola kalimat yang berikutnya. Nah, ini sama dengan yang di atas ya. Kata bendanya jadi topik tapi untuk kata kerja yang imas. Artinya berarti kata bendanya adalah makhluk hidup ya. Di sini manusia. Hai, contoh kalimatnya silakan dibaca Flora-san. Mirasan wa asoko ni imasu. Artinya, Mirasan ada di sana. Mirasang ada di sana. Betul. Oke, yang bawah Cassandra-san. Mirasan wa kai Mhm, kaigi mhm. shi su Si, so, si, su. ni Mhm. imasu. Oke, kayak Shitsu itu ruang meeting ya. Jadi Mirasang Mirasan lagi ada di ruang meeting. lagi ada di ruang meeting. Betul. Misal ada di ruang meeting ya. Bawahnya Mutiasa. Mirasang wa ere beta no Mhm. mae ni imasu. So, Rebeta no Mae ni Mas. Berarti Mirasang. Mirasang ada di depan elevator. So, Mirasang ada di depan elevator atau lift ya. Mm. Kalau bertanya, Utisa. Mirasan wa Mhm. doko ni imasu ka? Oke, sepertinya Mirasan ada di mana? so, Mirasang ada di mana? Baik. Oke. Ini pola kalimat pelajaran 10 ya. Kita coba latihan ya, Mirasang bawahnya. Oke, yang nomor 4. Contoh. Uketsuke ni Mirasang ga imasu. Oke, ini isi imas atau arimas gitu ya. Maka apa namanya? Benda mati atau makhluk hidup. Nomor 1 dari saya balik biasanya dari Flora, sekarang dari Uti. Hai Uti-san. Wine Mhm, wine uri apa sih? mhm. Uri Uriba. ba apa? So, so, so. Uriba. Mhm. Sebentar ya, saya. Uribawa Mhm, Uribawa Chikani mhm. Chikani Mhm. Arimas. Arimas, betul. Ya, apa arti kalimat ini? Wine Uriba apa ya? itu tempat penjualan ya. Uriba. Maka wine Uriba Ah, berarti tempat penjualan wine. wine So, ada di jika itu bawah tanah atau basement. basement. So, so, so. Tidak ada yang namanya jika ya. Artinya dalam bahasa Jepang bisa jadi basement. Tapi yang enggak juga sih ya. Kalau kanjinya pakainya benar-benar yang cika ini, berarti mengartinya basement. Tapi kalau cika kanjinya yang lain, maka maknanya bisa bagus. Jadi tergantung kanjinya yang dipakai ya. Kalau nama orang Jepang. Oke, nomor 2, Mutiasa. Inu wa doko ni imasu ka? Hai, so ini Mas ya, karena ini ya makhluk hidup. Oke, nomor 3, Mekasan Rasang. Osoko ni Mhm. asoko ni cheese
Chisai Mhm. otoni Otoko. otoko no Mhm. koga. Mhm. Tuh. Berarti osoko ni chisai itu apa ya Sensei artinya? Sisa itu kecil. Oh, berarti pakai imas. Imas, betul ya. Oke, jadi ini maksudnya udah otokonoko aja artinya udah anak kecil. Tambah cisai di depan. Udah anak kecil-kecil lagi. Jadi di sana ada anak kecil yang kecil. Kata yang buat soalnya. Kecil banget tuh ya. Nomor 4. Toyomba wa. Tadi Cassandra sang. Flora sang. Reizokoni no naka ni Mhm. nani mo arimasu. Oke, kalau ini karena ada mo di tengah, kalau ada mo maka kata kerja belakangnya harus negatif ya. Jadi kata Mo tanya arimasen. arimasen. Karena ini maksudnya adalah tidak ada apapun maksudnya ya, nggak ada apa-apa. Karezo kono naka ni nani mo arimasen. Jadi kalau ada kata tanya, lalu partikel mo, maka biasanya belakangnya kata kerjanya negatif. Atau misalnya ada kata tanya, belakangnya kata kerja negatif, minasan suruh cari partikel, partikelnya biasanya mo. Gitu ya. Contoh yang lain, nani mo tabemasen. Nah, ini artinya berarti tidak makan apapun. Atau misalnya dokomo ikimasen. Ikimasen tidak pergi, maka dokomo ikimasen tidak pergi kemanapun. Nggak kemana-mana. Gitu ya. Atau nanimo shimasen. Shimas, melakukan. Shimasen, tidak melakukan. Tidak melakukan apapun. Nggak ngapa-ngapain bahasanya ini ya. Nah, ini contohnya yang penggunaan nanimo arimasen. Seperti ini ya. Oke, nomor 5, balik lagi Utisang. Nengeishimasu. Jimusho ni Mhm. daremo jimusho arimasen. Jimusho itu kantor. Kalau dare Jimusho berarti artinya siapa. siapa? Siapapun. Nah, kalau Ah, siapa, makhluk hidup imasen. imaseng. So, Imasen. baik. Jadi di kantor Jadi siapapun. tidak ada siapapun. Oke, lanjut berikutnya ya. Latihan ya. Nomor 5. Nomor 5. Contoh. Eki no chikaku ni takushi noriba ga arimasu. Ini ada gambar. Ya, minasan diminta untuk menjelaskan ya letaknya seperti yang ada di gambar. Kalau dicontoh, Eki no chikaku. Chikaku artinya dekat ya. Maka Eki no chikaku di dekat stasiun. Taksi noriba. Noriba artinya tadi pangkalan ya atau tempat naik. Ga arimasu. Ada pangkalan taksi. Nah ini ya pangkalan taksinya. Jadi di dekat stasiun ada pangkalan taksi. Nomor 1, tuh tadi sampai Utisa. Mutia-san. Supano titik ni Mhm. Hong Yaga Arimas. Oke. Supanya di mana? Ini. Oh itu. Supano berarti tonari. Ni Tuh, Supano, Tonari. Ini Hongya Garis. Artinya, di sebelah supermarket ada toko buku. oke. Nomor 2, Cassandra-san. Depatoto. Oke, betul. Depatoto Yau You, Yu Yubin oke, Yubing, betul. Yubin Kyoku no
Mm-mm. Bla 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 ni kinko ga arimasen. Arimasu. Arimas ya. Kayak ginkgo artinya apa ginkgo? Bang. Bang. Ini ginkgo ceritanya ya. Oke, ginkgo berarti posisinya di mana nih? Eh, di sebelah kanan. Nah, ini dia dihimpit dua Oh, depato dan juga kantor pos, Yubinkyo. Maka kalau dihimpit berarti di antara. di antara. Nah, bahasa Jepangnya apa di antara tadi? Tadi di antara Ai, apa ya? Ai. Aida. Oh, Aida. So, jadi kalau misalnya dia dihimpit dua keterangan tempat ya di situ ya, atau dua kata benda, maka pakai Aida. Nah, kata benda yang pertama, depato. Ya, kata benda satu. To, kata benda satu to, kata benda dua no, di antara ai dan ni, kata benda ketiga ga arimasu. Misal minasa mau fokusnya apa namanya ke kata benda yang ada di tengah-tengah, maka harus pakai di antara, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau nanyanya atau menjelaskan letaknya yang depato, maka tidak perlu pakai di antara, gitu ya, kira-kira. Karena ini ginkgonya dia dihimpit dua kata benda lainnya, maka pakai aida. Oke, nomor 3, sambawa Flora Sang. Yubinkyoku no titik ni posuto ga arimasu. Nah, kayak yang ini. Oke, karena dia fokusnya menjelaskan posto. Posto itu adalah kotak pos. Maka letaknya di mana kotak posnya? Maeni. Mae ni, betul, betul. Hai, Yubinkyoku no mae ni posto ga arimasu. Di depan, ya. Mae artinya depan. Hai, berikutnya soal yang 6. Ini mengisi partikel yang tepat ya. Contoh, isu no shita ni neko ga imasu. Di bawah isu kursi. Di bawah kursi ada neko kucing. Ya, di bawah kursi ada kucing. Nomor 1. Balik ya, Utisa. Negesimas. Tadi sampai Flora. Oh iya ya, Utisa. Negesimas. Keshi gomu wa Mm-mm. sukue titik-titik ue titik-titik arimasu. Oke. Keshigomu apa artinya keshigomu? Keshi gomu. Penghap, Apa ya? Oh, penghapus. penghapus dong. Penghapus. Tsukue apa tsukue? Sukue. Me, Meja. meja. Ue artinya Ue di atas. atas, betul. Maka dia mau menjelaskan penghapus ada, Penghapus. Ada di atas meja. ada di atas meja. Oke, kalau di atas meja berarti mejanya dulu, kan ya, baru atas. Tapi di antara dua kata bendanya ada partikel Ni. Ini bukan sih. ni-nya letakkan ya. Berarti kalau ni-nya setelah No, no. so, Ini no bukan sih. dulu. Oke. So, no, baru di sini di-nya pakai Ni. ni. Oke. Hai, betul. Ini pakai ini ya. Jadi penghapus ada di atas meja. Nomor 2, Mutiasa. Hanaya wa Mm-mm. supa titik. Bentar mikir dulu sih. Iya, boleh. Iya ya, supa. Oh, Supa. Hanaya, Mm. Hanaya wa supa toginko no aida ni arimasu. Betul. Hanaya wa ginkgo. Super.
to ginko no aida ni ari. Artinya, Toko bunga ada di antara supermarket dan bank. oke, time. Tap. Nomor 3, kasan rasa. Koen bla 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 Mhm. dare bla 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 imasen. Oke, koeng, Koen taman taman. Dare, di mana? kalau di mana doko. Kalau dare, si ya. Siapa? Imaseng, Siapa? Imasen itu gak negatifnya kata hidup. salah, tidak ada ya. Tuh, tidak ada untuk makhluk hidup. Berarti ini maksud Oh. kalimatnya dia mau bilang Di taman tidak ada siapa-siapa. di taman tidak ada siapa-siapa. Partikel setelah koeng apa? Koen no Di berarti pakai koeni koeng nih karena di dare taman gitu ya. Dare darega siapapun. Berarti kalau siapapun pakai partikel yang dareto. Benar. daremo. Daremo, oh ya, daremo. Daremo imaseng. Hai. Jadi kalau ada kata tanya belakangnya kata kerja negatif, maka partikelnya adalah mo di tengahnya ya. Daremo imaseng. Nomor 4. Flora-san. Hako titik naka titik nani arimasen. Oke. Hako apa artinya? Aku nggak tahu. Kotak atau kardus. Kotak. Ya. Hako. Naka, Di dalam so dalam. Nani? ini kayaknya belakang nanimo deh nih. Nanimo, betul. Sudah kelihatan nih ya. Seperti tadi yang dijelaskan di atas sama Nanimo arimasen. Maka di sini antara hako dan naka. Hako wa nakani Tidak ada topik nanimo. ya. Dalam kalimat ini tidak ada topik. Jadi tidak ada Tidak ada topik. partikel wa. Kemudian dia menjelaskan Hako ni dalam kotak. Kalau di dalam kotak, maka diterjemahkan terbalik. Di tengahnya ada partikel apa nih antara dua kata benda? no. No, oke. Betul. Akano nakani Betul. Oke. Nanimo arimasen. nanimo arimasen. Artinya berarti, Di dalam kotak tidak ada apa-apa. oke. Tap. Lanjut, nomor 5. Utisang. Eki titik-titik Chikaku titik-titik Mhm. konbini titik-titik supa na apa sih? Nado So, nado. nado nado titik-titik arimas. Oke, semangat ada 4 di sini ya. Hai. Eki. Eki artinya apa Eki? Eki stasiun Stasiun, oke. Chikaku. Chikaku dekat. Dekat, ini udah ketahuan ya. Dekat stasiun. Diterjemahkan Nah. terbalik, berarti tengahnya ada partikel apa penghubung dua kata? Dekat stasiun no No. mi Betul, no ini ya. mana? No No ya, karena kalau terjemahannya kebalik dalam bahasa Indonesia, maka dia di tengahnya harus ada partikel no dalam bahasa Jepang. Dekat stasiun. Di dekat stasiun maksudnya ya, maka di-nya pakai setelah Chikaku. ni Nih, oke. Eki Di. no Chikaku nih. Oke. Kombini. Ya So, kenapa pakai ya? Jawabannya tepat. nado ini ada nado. Betul. Kenapa pakai ya? Karena ada nado jeli ya. Nih, di sini dia ya. Hai. Lalu setelah nado? Ga Ga. Oh, sugoi ne. Hai. Nado ga arimasu.
ya. Apa sih artinya kalimat ini? Di dekat stasiun ada ada taman, Hmm. supermarket, dan lain-lain. Hai, so betul ya, di dekat stasiun ada kombini tuh kan taman apa? Minimarket 24 jam ya. Oh. Kayak Indomaret gitu ya kalau di kita ya. Jadi di dekat stasiun ada minimarket 24 jam, supermarket, dan lain-lain. Betul. Itu sebetulnya banyak ya. Apa di dekat stasiun tuh ada banyak ya toko lah ya, atau misalnya keterangan tempat yang lain. Tapi yang disebutkan hanya dua ya sebagai sampel. Oke, kita lanjut ke membaca. Judulnya adalah Watashi no Uchi, rumah saya. Ya. Nah, nanti bawahnya Minasang menebak mana rumah saya yang benar sesuai dengan yang ada di cerita. Kalimat pertamanya, Mutia-san silakan dibaca. Watashi no atarashii Hmm. uchi wa shizuka na tokoro ni arimasu. Oke, artinya Watashi no atarashi uchi wa rumah baru saya hmm, ada di Tokoro itu tempat ya. Tokoro tempat Hmm, tempat Shizuka na yang Shizuka itu tenang atau tenang ya, ya tenang. tenang atau sunyi. Artinya berarti jauh dari kebisingan ya. Kendaraannya sedikit gitu ya. Sorewa Shizuka. Oke. Berikutnya kalimat berikutnya Cassandra. Sampai di mana sih? Nah, ini dimulai dari yang sini ya. Uchino. Uchino eh, tonari Mm-mm, tonari ini mm-mm. kirei wa Kireina. kireina Mm-mm. kireina ko koen ga arimasu. Oke. Harimas. Hai. Uchino tonari ni. Tonari itu tadi Tonari itu artinya sebelah. di sebelah Uci Mm-mm. rumah. So, di sebelah rumah. Di sebelah rumah ada taman yang sangat cantik. Oke. Hai, berikutnya. Flora Sang. Koen no mae ni toshokan to kisaten ga arimasen. Arimasu. Arimas ya. Oke. Artinya, Di di dekat di depan taman hmm, Toshokon itu apa tadi ya? Toshokang itu perpus. Perpustakaan Mm-mm. Kyosanten. Kisate Cafe. Oh, berarti di depan taman ada perpustakaan, ada kafe Mm-mm. dan Ada perpus kafe. dan kafe, betul. Hai, di depan taman ada perpus dan kafe. Berikutnya, Utisa. Watashi wa Mm-mm. tosho toshokan de Mm-mm. hon o ka, ka karimasu. Mm-mm. Artinya, Saya mm-mm. membaca buku di perpustakaan. Oke, Karimas membaca atau meminjam? Karimas membaca. Memin, Meminjam. meminjam. Kalau baca, Meminjam. Yomi. Baca. Yomimas.
Yomimas. Oke. Hai, jadi saya meminjam buku di perpustakaan. Karena pakai mas berarti rutin maksudnya ya. Jadi saya biasanya pinjam buku di perpustakaan. Oke, bawahnya, sebelahnya, jadi sampai Utisal, lanjut Mutiasang. Soshite, kouen de yomimasu. Nah, artinya, Berarti kemudian hmm? eh, membaca buku di taman. So, kemudian baca buku di taman. Hai, berikutnya, kalimat berikutnya, Kasan Grasal. Tokidoki kisa kisaden wa kisaden Kisateng. kisaten de Hmm. yomimasu. Oke. Tokidoki kisateng de yomimasu. Tokidoki itu artinya kadang-kadang ya. Oh, toki kadang-kadang Hmm. eh, di kafe Hmm. yo yo itu apa? Yomimas artinya Membaca. membaca buku. Jadi siapa yang baca buku? Wata? Eh, Wata, saya. Saya, betul ya. Ya, Kadang-kadang, kadang-kadang membaca buku di kafe. so, kadang-kadang saya baca buku di kafe. Oke, berikutnya, Flora Sang. Ko kosaten no ko kisaten no Mm-mm, kopi wa mm-mm. aishin desu. Mirip sama A memang ya. Yang mirip sama apa tuh kembarannya? Oishii desu. Oh, isi des. Oke, artinya, Kopi kafe enak. oke, kopi di kafenya enak. Gitu ya. Berikutnya, Utisa. Uchi no chikaku ni Mm-mm. itu apa sih? Itu berapa sih? You. Biru. Oh, You. yu. Mm-mm, Yubin Kyoku to mm-mm. gan ganko Gi. ginko Mm-mm, ga mm-mm, arimasu. mm-mm. Oke, artinya berarti Uchi rumah Cikaku di dekat rumah di dekat rumah. ada Yubin Kyoku Di Bingkyoko itu apa? apa ya? Kantor pos, Oh, kantor pos pos dan bank. dan bank. So, di dekat rumah ada kantor pos dan bank. Hai, kalimat berikutnya. Mutiasa. Yubin kyoku to ginko no aida ni supa ga arimasu. Artinya, Di antara kantor pos dan bank ada supermarket. oke, kalimat berikutnya. Kasan rasa. Supano Nagani Naka. Nakani Mm-mm, Hanayaya mm-mm, Oishi Panyak Panyaga mm-mm. Orimas Mirip sama Arimas. Arimas. Oke, oke. Hai. Supano naka nih. Nakani itu tadi di dalam. Mm-mm. Jadi di dalam supermarket ada toko bunga. Panya itu apa? Apang itu roti. Berarti Pang- toko oh, toko roti yang yang enak enak dan lain dan lain-lain. dan lain-lain ya di sini ya. Hai, jadi sebetulnya banyak toko. Tapi dia sebutkan hanya toko bunga dan juga toko roti yang enak. Oke, kalimat berikutnya terakhir pas banget ini Flora Sang. Totemo benri desu. Mm-mm. Apa tuh artinya? Benri ada Benri, apa ya? praktis. Ramai.
Praktis atau Oh, praktis. Berarti sangat strategis. sangat strategis. Jadi karena di sini berbicara tentang tempat, maka benri itu artinya adalah strategis. Tapi kalau kita berbicara mengenai misalnya benda yang bisa digunakan ya, tas, handphone, benri, maka bisa diterjemahkan artinya praktis. Jadi sangat strategis ya rumahnya dia ya. Di mana tadi? Sampingnya ada taman yang cantik, gitu ya. Terus ada lagi kafe. Oke, sekarang kita coba menjawab pertanyaannya. Dari cerita yang ada di bacaan ya, digambarkan rumah saya tadi ya, letaknya dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita coba jawab gambar yang tepat yang mana untuk menggambarkan rumah saya yang ada dalam bacaan. Karena tadi sampai Flora, terakhir berarti sekarang Utisa. Utisa, oke, kira-kira watashi no uchi itu yang mana? Apa? Kita artikan dulu sama-sama tadi ya. Ini rumah baru saya ada di tempat yang tenang. Lalu di samping rumah ada Ada taman yang teman yang cantik. Taman yang cantik. Oke, di samping rumah ada taman yang cantik. Maka di samping rumah ada taman itu gambarnya berarti menggambarkan gambar nomor berapa saja? Samping Satu, Oke, satu sama tiga. 1, 3. Oke. Oke, ini yang saya tandai berarti yang hilang ya. Sudah pasti salah. Nah, kalimat berikutnya. Koeng no mae ni toshokan to kisaten ga arimasu. Di depan taman ada Teman toshokan, perpustakaan, dan juga kafe. kafe. Dua-duanya sama ya. Di depan taman ada perpus dan kafe. 1 dan 3 masih benar. Lalu, soshite, suka-suka Korea da ne. Uchi. Uchi no chikaku ni yubin kyoku to ginko ga arimasu. Di dekat rumah saya ada Ada kantor kantor pos dan bank. bank. Sekarang ini posisi yang menentukan. Yubin kyoku to ginko no aida ni supa ga arimasu. Binkyoku supa Berarti di antara kantor pos dan bank. Ada supermarket. Nah, mana yang gambarnya menentukan samping rumahnya ada taman, depan tamannya ada perpus dan juga warung kopi. Nomor 3. Nomor 3, hai sambal nih. Oke, itu kira-kira cara menjawab soal reading gambar ya. Tapi dalam N5 jarang biasanya ya memilih gambar seperti ini ya. Hai, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk bacaannya, Minasang? Sampai di sini. Daijoubu desu ka? Dan saya tadi shoshite itu artinya apa ya? Soshite itu artinya kemudian. Keren nih. So, Atau setelah itu juga bisa ya. Jadi dia menghubungkan penghubung antar kalimat ya dengan menambahkan kalimat yang lain ya. Jadi kemudian ya dan juga bisa ya. Setelah itu juga bisa ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk bab 10? Nasang aman?